Ya. Al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Bedakan. Al-ulama warasatul anbiya. Bedakan. Ayo, bukan habaib. Ayo. Ini mah orang bahat. Goyang. Kalau yang ilmu boleh. Kalau yang apa itu? Jangan. Tidak harus sunnah. Judi. Ayo. Ngaji tamatkan. Asnal matalib harus tamat. Karangan Zakaria Ansor. Mughnil Muhtaj harus tamat. Karangan Khatib Syarbini. Nihayatul Huda harus tamat. Karangan Muhammad bin Ahmad Ar-Rami. Tuhfatul Huda harus tamat. Karangan Ibnu Hajar Haytami. Lalu tamat. Pulang dari FPI, dari HTI, dari Syiah. Kulluhum mardudu. Ayo. Mazhab sah, kaul sah. Al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Bukan. Al-ulama warasatul anbiya. Habib kalau tidak mau tahlil di depan masyarakat 10.000, wah. Undang Habib ke Banten, tapi terus tahlil 10.000. La ilaha illallah, la ilaha 10.000. Tidak mau, wah. Yang pernah disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Muhtadi Cidahu menjadi ramai lagi, di mana pada 4 tahun yang lalu beliau telah menyampaikan satu statement begini, bahwa pewaris para nabi bukan habaib tetapi para alim ulama. Nah, alasannya berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para alimul ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan Abu Kiai Haji Muhtadi adalah kalau ada Habib yang mau datang ke Banten, maka harus zikir dulu 10.000. Nah, ini kan banyak orang yang menanggapi terhadap Abu ini salah. Kan gitu. Artinya kesalahpahaman apa yang disampaikan oleh Abuya Muhtadi. Nah, mari kita perjelas betul atau tidak apa yang disampaikan Abuya tersebut. Nah, untuk menjawab atau memberikan penjelasan itu perlu dijelaskan dulu. Pertama begini, para ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Sayyidina Hasan maupun jalur Sayyidina Husain adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur nasab. Adapun orang lain yang bisa menyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW bukan melalui jalur nasab tetapi melalui jalur sebab. Ya, melalui jalur sebab. Mereka adalah ulama-ulama yang benar-benar ulama, yakni ulama yang selain alim, ulamanya mengamalkan ilmunya. Nah, di sini kita harus paham dulu. Pertama, ada orang yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW lewat jalur nasab. Itu yang disebut dengan zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan syarif atau suka disebut dengan sayyid. Ada juga wa fi adatil hadramaut. Orang Hadramaut ini adat ya, bukan menurut agama tetapi adat. Karena kalau dalam ajaran Islam turunan Rasulullah SAW itu disebut dengan syarif atau sayyid. Sementara wa fi adatil hadramaut, kebiasaan orang Hadramaut, nah ini supaya ada bedanya dengan yang lainnya, mereka menyebut dengan panggilan Habib. Ya. Dengan panggilan apa? Dengan panggilan Habib. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Kalau secara umum itu adalah Habib itu adalah setiap orang yang mencintai dan dicintai. Jadi bukan hanya dia dicintai, tetapi harus mencintai. Dia mencintai dan dicintai. Kemudian lafaz Habib ini juga dimutakan atau dikatakan bagi orang yang nasabnya tersambung kepada Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah. Secara khusus, ini supaya lebih jelas dulu,
Habib itu secara khusus digunakan, diperuntukkan untuk alimil Islam. Jadi Habib itu laqbun yutlaku ala alimil Islami awis syaikhi. Habib itu satu laqab yang disematkan di adat orang Hadramaut untuk siapa? Alimil Islam, untuk orang alim yang islami, ulama begitu. Orang yang alim dalam bidang ilmu agama Islam disebut dengan ulama. Nah, al-syekh atau orang itu disebut dengan syekh yang tinggi ilmunya dan makom kewaliannya. Dengan demikian kita memahami dalam keterangan kitab Is'adur Rafiq bahwa Habib itu ada makna yang umum. Secara umum adalah orang yang mencintai dan dicintai, atau mereka adalah keturunan yang nasabnya tersambung kepada siapa? Alwi bin Ubaidillah. Secara khusus Habib itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tinggi ilmunya, yang setingkat dengan syekh, dan dipergunakan secara khusus untuk keturunan Ali Ba'lawi, khosotan di Ali Ba'lawi. Nah, kalau kita sudah paham, jadi yang pertama yang tersambung dengan Nabi Muhammad SAW dari segi apa tadi? Dari segi nasab. Yang kedua, ada orang lain bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Hanya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW lewat sebab. Nah, yang tersambung dengan Nabi Muhammad lewat sebab itu adalah alimil ulama yang bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ulamanya yang benar-benar ulama. Nah, yang benar-benar ulama. Lalu apakah betul apa yang disampaikan oleh Abu Yahya Haji Muhtadi bahwa pewaris Nabi bukan para habaib tetapi para alimil ulama? Itu betul. Ya, kita harus berinci ini. Tidak setiap turunan Nabi Muhammad SAW dia ulama. Tidak setiap turunan Nabi Muhammad SAW ulama. Contoh tuh bagus, Raden misalnya, Lora, Gus. Tidak semua Gus bisa ngaji, tidak semua Gus kiai, tidak semua tuh bagus ulama. Enggak, karena Gus itu ya anak kiai sebenarnya, tapi ketika Gus memang nempelnya di Gus Dur jadi hebat, jadi Gus Dur kan, seperti itu kan, atau nempelnya di Gus Mustafa atau di apa namanya di Gus Baha, itu jadi luar biasa. Padahal Gus itu awal mulanya untuk sebutan anak ya kiai yang mulia. Nah, yang ada nasab lah, yang ada nasab dengan Wali Songo itu sebut dengan apa? Dengan Gus. Nah, di sini kita harus memahami bahwa tidak setiap turunan Nabi Muhammad SAW itu ulama. Ya, bagaimana kalau ada turunan Nabi Muhammad SAW, juriya Nabi Muhammad SAW yang bukan ulama, apakah pewarisnya? Bukan. Bukan pewaris Nabi. Jadi kalau ada juriya Nabi Muhammad SAW, dia tidak jadi ulama nih, bukan alim ulama yang alim, yang mengamalkan ilmunya, itu bukan pewaris. Bukan pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaliknya, ada orang lain nih yang bukan keturunan Nabi Muhammad. Dia alim dan mengamalkan ilmunya, maka dia disebut dengan ulama, dan itulah pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ada juga kan begini, yang nasabnya tersambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya beliaunya adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari segi sebab dia juga ulama, ini lebih utama. Artinya mendapat dua kemuliaan. Ya, pewaris Nabi. Ya, karena dengan keilmuannya, pewaris Nabi dengan keilmuannya. Yang kedua, dia juga adalah tersambung nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
suatu saat Nabi itu pernah berkorban 2 ekor domba untuk anak cucunya sedunia. Maka cucunya yang diberi nama Hasan dan Husain. Hasan itu artinya bagus, Husain ya bagus. Maka mergo Wali Songo itu adabiahnya kuat, sopan santune luar biasa. Yang masuk ke keraton dipanggil Raden Bagus. Yang masuk ulama-ulama keturunan Nabi yang masuk ke pesantren diundang Gus. Itu menisbatkan Hasan wa Husain. Nah sing digawa karo Van der Plas senoko gronyo disetempeli Habib ning palsu kabeh iki kelabaan akhirnya. Karena apa? Tes DNA nggak berani ning nganggone Habib. Untung hebatnya menaiki wong Jakarta ini kelompoknya jamaah lapid ini nek ketemu Habib ngono padahal mung modal serban-saban Vespa karo minyak nyong-nyong tok lho iki. Mun barokah Habib barokah apa? Nek punya keberkahan dolim berarti Habib-habib di Indonesia ini. Karena apa? Karena di Yaman itu sekarang sedang perang, negaranya terbelah 2, yang satu PKI komunis, yang satu liberal, yang satu ikut komunis Soviet dan Cina, yang satu ikut liberalnya Amerika dan Eropa. Wong Indonesia ra mudeng. Kelakuannya wong Yaman itu memang begitu. Ingat nggak puji-pujian pada waktu kita kecil? Gusti Kanjeng Nabi laire ana ing Mekah dinane Isnen salat rolas Maulud tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena wong Yaman dipimpin Raja Abruha akan menghancurkan lah kok Mbah itu kan menghancur ke Ka'bah teko ning Indonesia ngaku Habib gimana? Pada nggak ngerti kan ini? Ayo, sampai Allah sendiri menurunkan surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rasa tak tawakin, malah ndak tersinggung sing suarane elek-elek. Satu, yang kedua, di samping mau menghancurkan Ka'bah, sing gawe Ka'bah palsu ki wong Yaman. Pada nggak ngerti kan cerita ini? Makanya mungkin wong Indonesia itu dolannya kurang jauh, kopinya kurang kental, maka minum kopi dulu. Jadi ada kembar, ada Ka'bah palsu di sana itu. Nah kalau mereka kemudian bisa memiliki keberkahan, zalim itu kalau tidak balik ke Yaman itu. Karena apa? Negaranya sedang perang. Harusnya mereka pulang ke Yaman berdoa supaya negaranya aman. Bukannya malah bikin kerusuhan, bikin kegagaduhan di Indonesia. Kemarin saya masih diem saja. Sekarang kalau terus-terus ke sapu. Mate wonten ing setunggalipun dinten panjenenganipun Haji Jazuli sowan almarhum Kiai Hasim sareng-sareng kalian tiyang ingkang asmanipun Kiai Munzir Bakri utawi Gus Ib Gus Munzir saking Mangunsari Nganjuk. Ing antawisipun Haji Jazuli tangot ngaten sedaya punika sampun almarhumin Kiai Hasim Sido Kiai Jazuli Sido panjenenganipun Kiai Munzir ugi Sido tangot dateng Kiai Hasim anggenipun tangot ngaten Kiai menawi kepareng kula kepengin ngertos panjenengan menika putranipun sinten panjenengan menika putunipun sinten. Pasti nerangaken sekedhik ngaten Kiai Hasim dhateng panjenenganipun Haji Jazuli lajeng wonten tamu sisi. Kiai Hasim boten ngreken
Lah kok tamu sing mboten direken mung ngeten. Ana minal habaib. Kok kowe gak ngurmati aku? Langsung Ki Hasyim buka. Buka kalih dawuh ngeten, asyaraf minal adab, wa man laisa lahu adab wa adaba alaihi santap. Minggir. Lajeng matur dhateng panjenenganipun Khadijah Juli, anak putuku ora perlu tak wae weruh. Nasab salafilahku sampai teko Nabi Adam. Kejaba mung sauntara. Ingkang kala wau kita Fatihai sareng-sareng ing antawisipun menawi saking Nyai Hasyim almarhum Joko Tingkir, Mbah Benowo, Mbah Sambung Sigdo, lajeng panjenenganipun almarhum Ki Abdul Jabbar Jumawah Putu, Nyai Layina Jumawah Putu malih panjenenganipun Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, insyaallah kalih-kalih menika dapet wonten ing Fatimatul Zahra. Ingkang kala wau kula aturaken kadza min ubuwati Sayyidi Hasyim Asy'ari Mbah Ilyas min Mansubih Sayyidi Muhammad Santri akhir rajulun minal kirami min kiramin qablana wa qillahul laduniyatu allamana. Pramila mugi-mugi kula panjenengan termasuk tugase samiin setia nanggulangi derek benahi supados sinar Hasyimiyah menika gesang malih dengan kobaran nuril marhum, dengan semboyan kembali bangkit almarhum Mbah Hasyim Asy'ari.